Di balik lemari tua di loteng sebuah rumah berarsitektur Victoria di Pennsylvania, ditemukan sebuah benda yang telah lama dilupakan. Boneka kayu setinggi 60 cm, mengenakan setelan jas ala tahun 1800-an, dengan mata kaca berwarna biru yang tampak hidup dan senyuman tipis membeku di wajahnya. Namanya adalah Charlie. Boneka itu pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh seorang anak kecil bernama Emily saat ia dan keluarganya pindah ke rumah tua warisan nenek buyutnya. Rumah itu besar, berdebu, dan penuh dengan lorong-lorong gelap yang membingungkan. Seperti kebanyakan anak-anak, rasa ingin tahu Emily membawanya ke tempat yang bahkan orang dewasa enggan kunjungi, loteng. Di sana, tersembunyi di balik lemari tua yang lapuk oleh waktu, boneka Charlie berdiri tegak dalam sebuah kotak kaca. Tidak ada label, tidak ada catatan, hanya boneka dengan pandangan tajam yang tampak mengikutimu kemanapun kau bergerak. Emily langsung menyukainya. Ia membawanya turun dan meletakkannya di rak kamar tidurnya. Sejak saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pada malam pertama, Emily dibangunkan oleh suara berdecit seperti lantai kayu yang diinjak. Ia menoleh ke sudut kamar, tempat Charlie diletakkan. Boneka itu masih di sana, tapi kali ini posisinya sedikit berubah. Kepalanya miring ke kiri, seolah sedang memperhatikan Emily. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi malam demi malam, posisi boneka itu terus berubah. Kadang menghadap pintu, kadang menghadap ke jendela, kadang tidak ada di tempatnya sama sekali. Ibu Emily mulai merasa khawatir. Ia mengira Emily sedang bermain dan lupa meletakkan kembali boneka itu. Tapi Emily bersumpah ia tidak menyentuhnya sejak malam pertama. Boneka itu seolah hidup dan berpindah sendiri. Ketika sang ibu mencoba memindahkan Charlie ke gudang bawah tanah, suara tangisan mulai terdengar dari kamar Emily setiap malam, meski sang anak tertidur pulas. Lama-kelamaan, suara tangisan berubah menjadi suara langkah kaki, lalu menjadi suara bisikan. Bisikan lirih yang datang dari balik pintu, dari bawah ranjang, dari balik cermin. Bisikan itu tidak jelas, seperti gumaman seorang tua yang sedang membaca sesuatu berulang-ulang. Setiap anggota keluarga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok boneka dengan mata biru menatap mereka dari balik pintu, tersenyum lalu berjalan mendekat. Bahkan sang ayah, seorang pria skeptis dan rasional, mulai terbangun dengan bekas goresan di lengannya. Kucing peliharaan keluarga ditemukan mati di pagi hari dengan tubuh kaku dan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Suatu malam, Emily menghilang dari tempat tidurnya. Kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Tidak ada jendela terbuka, tidak ada tanda-tanda paksaan. Hanya boneka Charlie yang duduk di tepi ranjang, tangannya memegang pita rambut milik Emily. Polisi tidak menemukan apapun. Emily tidak pernah ditemukan. Rumah itu dikosongkan. Keluarga itu pindah ke luar negeri dan menolak untuk diwawancarai, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Rumah tua itu dibiarkan terbengkalai selama lebih dari 2 dekade. Tetangga menghindarinya. Beberapa anak muda yang iseng masuk ke dalam rumah itu mengaku melihat boneka duduk di ambang jendela lantai 2. Yang lebih menyeramkan, beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Pada tahun 1997, seorang profesor sejarah lokal yang juga kolektor barang antik, Dr. Richard Hawthorne, membeli rumah tersebut dengan niat untuk merenovasi dan menjadikannya museum. Ia tidak mempercayai cerita-cerita hantu dan menganggap kisah boneka Charlie sebagai mitos belaka. Tapi rasa ingin tahunya memuncak saat ia menemukan kembali boneka itu, kali ini duduk di tengah lantai ruang tamu, tanpa kotak kaca. Charlie dibawa ke kampus untuk dianalisis. Ia disimpan di ruang arsip dalam kotak kayu tertutup. Tapi dalam semalam, kotak itu terbuka sendiri. Kamera pengawas merekam kejadian aneh. Bayangan kecil bergerak di tengah malam meski tidak ada orang lain di ruangan. Dokumen-dokumen berterbangan
peralatan laboratorium rusak, dan seekor burung hantu ditemukan mati dengan mulut penuh bulu hitam. Profesor Hawthorne mulai obsesif. Ia menggali sejarah boneka itu dan akhirnya menemukan fakta mencengangkan. Boneka Charlie dibuat pada tahun 1886 oleh seorang pembuat boneka keliling bernama Marcus Elgot yang dikenal membuat boneka dengan rambut dan gigi manusia asli. Charlie adalah satu dari 5 boneka ciptaannya dan diyakini sebagai boneka terakhir sebelum Marcus menghilang secara misterius setelah anak bungsunya tewas dalam kebakaran. Legenda setempat menyebut bahwa Marcus yang patah hati melakukan ritual terlarang untuk memindahkan jiwa anaknya ke dalam boneka tersebut. Ia percaya bisa menghidupkan kembali anaknya dengan cara itu. Tapi sesuatu yang lebih gelap terjadi. Boneka itu bukan hanya memiliki jiwa, ia lapar, marah, dan penuh dendam. Dr. Hawthorne menjadi orang berikutnya yang menghilang. Tubuhnya tidak ditemukan, hanya darah di dinding ruang kerjanya dan tulisan berbunyi, "Dia masih di sini." Boneka Charlie kembali ke rumah tua itu, seolah memanggil sesuatu atau seseorang. Beberapa paranormal mencoba mengusir roh yang menghuni boneka itu, namun tidak ada satupun yang berhasil. Beberapa mengalami gangguan mental setelah mencoba kontak spiritual dengan Charlie. Satu orang bahkan bunuh diri, meninggalkan catatan yang hanya berbunyi, "Dia tidak bisa tidur, jadi aku akan tidur untuknya." Kini, rumah tua tempat Charlie ditemukan dijuluki The Dollhouse of Despair. Tidak ada yang berani masuk, tidak ada yang ingin membeli. Boneka itu masih ada di sana, duduk di dekat jendela loteng, mengawasi jalanan sepi di bawahnya. Kadang, mata birunya bersinar di malam hari. Kadang, orang yang lewat mendengar ketukan dari dalam. Tapi, bila kau mendengarnya mengetuk 3 kali, berarti ia telah memilihmu. Orang-orang percaya boneka itu bisa memanggilmu dalam mimpi. Ia akan muncul perlahan-lahan, tidak mengganggu, hanya menatap. Semakin sering kau bermimpi tentangnya, semakin dekat ia datang ke kenyataan. Hingga suatu malam, kau akan membuka mata dan menemukan Charlie berdiri di samping ranjangmu, menatapmu dengan senyum dingin yang sama seperti saat pertama kali ditemukan. Dan ketika itu terjadi, sudah terlambat.